Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Lestari dengan NIM 220603440. Saya dari kelas B2 dengan program studi PGSD tahun angkatan 2022. Nah, di sini saya akan menceritakan dan serta mempresentasikan hasil laporan UAS saya dari mata kuliah pembelajaran literasi. Nah, untuk yang pertama, di sini saya mengambil tema pembelajaran berbasis teknologi, kemampuan berbicara di lingkungan sekitar. Nah, jadi saya memberikan judul yaitu dengan judul Sampah di Sekitarku. Nah, untuk yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat memahami materi lingkungan sekitarnya yaitu dengan judul Sampah di Sekitarku. Nah, untuk yang kedua, siswa dapat menceritakan informasi yang diketahui mengenai materi lingkungan sekitar dengan judul Sampah di Sekitarku sesuai dengan isi gambar, keberanian dalam berbicara, serta kesesuaian pada pelafalan dan intonasi. Baik, selanjutnya kita masuk kepada kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran saya terbagi menjadi 3, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, sama kegiatan penutup. Nah, antaranya yaitu guru menyapa siswa. Kedua, siswa berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelasnya. Yang ketiga, guru menanyakan kabar serta mengecek kehadiran. Yang keempat, guru menyebutkan apa saja tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini. Yang kelima, guru menjelaskan mengenai pemahaman materi yaitu mengenai lingkungan di sekitarnya dengan judul Sampah di Sekitarku. Selanjutnya yaitu guru menayangkan video pembelajaran melalui Infocus. Nah, media pembelajarannya itu ya berupa gambar bercerita yang saya sajikan ke dalam video pembelajaran. Nanti kalian dapat melihatnya melalui link yang akan saya terakan. Selanjutnya kita bahas mengenai kegiatan intinya. Nah, yang pertama, guru menanyakan kembali nih kepada siswa mengenai materi yang sudah diterakan dalam video pembelajaran. Selanjutnya, guru menanyakan kepada siswa mengenai gambar apa saja yang ada di dalamnya, lalu mengenai keadaan sekitarnya bagaimana, lalu ada siapa saja, ada berapa orang, nah seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu siswa diminta untuk mencoba mengerjakan. Nah, setelah nanti guru mencoba menjelaskan materi, setelah itu ditanyakan kepada siswa mengenai apa saja yang ada di dalam video. Nah, siswa itu disuruh untuk mencoba mengerjakan tugas yang akan diberikan dan disisipkan di video pembelajaran di akhir. Nah, caranya siswa ini mengerjakannya itu bukan dengan secara tulisan, mengenai secara lisan. Karena di sini tujuannya itu kita untuk membuat mereka mengetahui dalam hal kemampuan berbicaranya. Nah, nanti setelah itu kalau mereka sudah menyiapkan nih di dalam otaknya, sudah diberikan gambar, sudah menyiapkan kata-kata di dalam otaknya, siswa akan mempresentasikan hasil kegiatannya secara lisan mengenai kegiatan yang ada di gambar itu. Nah, siswa ini mempresentasikannya harus di depan kelas serta bergiliran dalam melakukan presentasi. Baik, selanjutnya yaitu kegiatan terakhir yaitu kegiatan penutup. Nah, di kegiatan ini diakhiri dengan mengadakan refleksi bersama-sama seperti apa yang sudah kita pelajari hari ini, apa saja manfaatnya, kira-kira siswa jadi tahu apa, kira-kira jadi siswa mengenai materi ini pahamnya sampai segimana, seperti itu. Selanjutnya, siswa ditegaskan kembali mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Karena judulnya adalah Sampah di Sekitarku, jadi materi ini membahas mengenai sampah-sampah yang ada di sekitar. Apakah sampah-sampahnya dijaga dengan baik, sampah-sampahnya dibuang ke tempat sampah atau berserakan atau bagaimana semacamnya. Nanti guru menjelaskan kembali dan ditegaskan kembali kepada siswa bahwa pentingnya menjaga sampah agar tidak menyebabkan bencana alam. Nah, seperti itu. Selanjutnya, guru mengucapkan terima kasih kepada siswa yang sudah berani, aktif, kreatif dalam melakukan pembelajaran pada materi hari ini. Nah, setelah itu siswa mengucapkan terima kasih kembali juga kepada siswa-siswa yang
selama ini telah mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari itu. Nah, untuk bahan ajar, saya menggunakan bahan ajar gambar bercerita. Nah, jadi materinya ini saya ambil lewat buku, yang dimana buku ini mengenai buku pendidikan lingkungan hidup yang ada di kelas 3 sekolah dasar. Untuk media pembelajaran di sini saya mengambil dengan gambar bercerita. Nah, gambar bercerita ini saya disajikan dalam sebuah bentuk video. Jadi, gambar bercerita itu adalah suatu gambar yang menceritakan mengenai keadaan isi yang ada di dalam gambar tersebut. Nah, seperti contoh, selanjutnya pada aspek penilaian, saya memberikan skor sampai 4. Di antaranya, yang pertama itu harus ada aspek keberanian dalam berbicara. Karena kita topiknya itu kemampuan berbicara, berarti kita harus menilik siswa yang berani berbicara. Selanjutnya, kedua, aspek kelancaran dalam berbicara. Nah, kelancaran dalam berbicara ini kan seperti yang kita tahu bahwa anak sekolah dasar itu kadang suka malu-malu kalau disuruh berbicara di depan kelas. Nah, nanti saya akan memberikan penilaian yang bagus juga kepada siswa yang lancar dalam berbicaranya. Selanjutnya yang ketiga yaitu aspek kesesuaian isi dengan gambar yang disajikan. Nah, nanti selain mereka harus lancar dalam berbicara, berani dalam melakukan berbicara, tapi materinya itu harus sesuai dengan gambarnya. Jangan sampai gambarnya membahas mengenai sampah, tapi mereka membahasnya mengenai misalkan profesi. Itu kan tidak nyambung. Jadi saya juga harus menilai kesesuaian isi yang ada di dalam ceritanya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu aspek kesesuaian lafal dan intonasi. Seperti yang kita tahu bahwa dalam hal membaca itu kan ada titik, koma, seperti itu. Jadi selain diterapkan dalam hal membaca, titik koma ini juga harus diterapkan dalam hal berbicara. Karena kalau misalkan kita terus berbicara tanpa berhenti, nanti kita tersedak gitu. Tapi kan kalau misalkan kita punya tata cara lafal dan intonasinya, ada titik koma di dalam berbicaranya, pasti berbicaranya akan lebih menyenangkan serta akan lebih rileks lagi, seperti itu. Jadi ada 4 aspek yang akan saya nilai. Rubrik penilaian saya sertakan di dalam materi ini, yaitu seperti yang bisa kita lihat. Yang pertama yaitu aspek dalam keberanian dalam berbicara. Kan tadi saya berikan skor 4. Jadi 4 itu artinya bisa dibilang 100. Kalau 3 artinya 75. Kalau 2 itu 50. Kalau 1 itu 25. Jadi cara menghitungnya adalah 100 dibagi 4, yaitu 25. Nah, untuk skor yang pertama, di aspek yang pertama yaitu siswa akan mendapatkan 4 kalau bisa berani menceritakan, sangat berani menceritakan isi gambar dengan lancar. Setelah itu yang ketiga, kalau skornya 3, siswa hanya sampai berani aja, berani menceritakan isi gambar secara lisan. Kalau yang skornya 2 itu cukup berani untuk menyampaikan cerita yang ada di gambar dengan secara lisan. Kalau yang 1, siswa tidak berani untuk menceritakan gambar, jadi malu-malu. Selanjutnya kita lihat bersama-sama yaitu yang kedua mengenai aspek kelancaran dalam berbicara. Saya kasih 4 kalau misalkan siswa itu sangat lancar dalam berbicaranya. Saya kasih 3 kalau misalkan siswanya hanya lancar saja di dalam berbicaranya. Yang saya kasih skor 2 kalau dia cukup lancar dalam berbicara, dan saya kasih skor 1 kalau siswanya tidak lancar dalam menceritakannya. Nah, untuk aspek yang ketiga yaitu mengenai aspek kesesuaian isi cerita di dalam gambar. Saya kasih skor 4
kalau misalkan siswa itu mampu menceritakan 100% keseluruhan yang ada di dalam gambar. Saya kasih skor 3 kalau misalkan siswa bisa menceritakan hanya sekitar 75%-an. Saya kasih skor 2 kalau misalkan siswa bisa menceritakannya itu hanya sekitar 50%. Saya kasih skor 1 kalau siswanya bisa menceritakan sekitar 25% saja. Selanjutnya, pada aspek yang keempat. Nah, untuk aspek yang keempat yaitu kesesuaian lafal dan intonasi. Nah, jadi nanti saya kasih skor 4 kalau pelafalan sama intonasinya sangat bagus. Saya kasih skor 3 kalau pelafalan sama intonasinya hanya bagus saja. Saya kasih skor 2 kalau pelafalan sama intonasi cukup bagus. Dan saya kasih skor 1 kalau lafal dan intonasinya kurang bagus.